gimana? Semangat ya? Alhamdulillah semangat sekali. Bu Putri, seperti yang sudah kita sepakati bersama ya, sebentar lagi dengan melaksanakan pembelajaran di mana saya sebagai observernya ya. Untuk melakukan itu kita harus melaksanakan dulu apa yang namanya praobservasi untuk melihat kesiapan panjenengan dalam rangka melaksanakan pembelajaran tersebut. Betul ya? Mungkin dalam hal ini nanti saya akan menyampaikan atau memberikan beberapa pertanyaan ke panjenengan. Siap ya betul ya? Iya. Pertanyaannya tidak mendudukkan ya? Enggak, insya Allah enggak. Ini sudah di luar kepala panjenengan. Insya Allah siap. Oke. Yang pertama Bu Putri, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin panjenengan capai untuk pelaksanaan observasi besok ini? Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu kalau sebelum ke tujuan pembelajaran ya Bu. Saya menggunakan pada saat ini saya menggunakan kelas 9 untuk di observasi ini. Kemudian saya menggunakan bab teks prosedur, di mana KD-nya di sini adalah mengidentifikasi teks prosedur. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Bu Isna, tujuan pembelajaran saya di sini adalah anak-anak peserta didik itu diarahkan untuk mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur seperti itu. Oh gitu, nanti harapannya anak-anak bisa mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur gitu ya? Iya. Oh gitu, luar biasa sekali. Oke, untuk pembelajaran besok ini Bu, kira-kira area pengembangan mana yang ingin panjenengan kembangkan Bu? Iya. Untuk materi yang ingin saya kembangkan, area pengembangan yang ingin saya kembangkan ke anak-anak itu adalah anak-anak bisa memahami apa sih sebenarnya itu teks prosedur, kemudian struktur dari teks prosedur dan juga unsur kebahasaan. Jadi mereka harus tahu bahwa teks prosedur itu teks yang berupa langkah-langkah kebahasaannya pun secara bertahap. Jadi tahap langkah pertama, langkah kedua dan sebagainya. Step by step gitu ya Bu ya. Wah, kalau saya lihat persiapan jenengan sudah sangat luar biasa sekali menurut saya Bu Putri. Semangat sekali ini kelihatannya. Kemudian Bu, yang ketiga, untuk melaksanakan tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan tersebut, kira-kira strategi pembelajaran apa Bu yang panjenengan gunakan untuk besok? Untuk ini saya menggunakan strategi discovery learning ya, sangat penyebutannya discovery learning. Nah, di mana anak-anak ini dihadapkan dengan satu teks cerpen. Nah, di teks cerpen itu saya sudah menyediakan ada beberapa langkah-langkah dan di mana langkah-langkah ini termasuk ke dalam teks prosedur. Jadi anak-anak ini nanti disuruh untuk mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Oke. Saya sudah menangkap Bu apa yang akan panjenengan laksanakan untuk besok. Ya, ini untuk terakhir Bu, saya pikir kesiapan panjenengan sudah sangat luar biasa sekali. Terus kelihatannya panjenengan juga sudah sangat siap sekali, ya. Dekat coaching dari Bu Isna ya. Sebetulnya enggak, ini saya justru malah ngerepoti sih. Gitu. Berbagi ilmu begitu. Oh iya. Terima kasih Bu Putri, kira-kira hanya itu yang ingin saya tanyakan. Harapan saya semoga nanti pembelajaran berjalan dengan lancar. Apa tujuan yang sudah jenengan tetapkan bisa tercapai dengan optimal gitu Bu Putri. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas hari ini wakilnya. Oke, Mbak Jenny silakan dipimpin doa terlebih dahulu ya. La ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Oke.
Baik, Bu Putri akan mengabsen dulu sebelum kita memulai pelajaran. Abdul Latif, oke. Alan, Alvaro, Angga, Aura, Gotalen ya, oke. Hari ini yang tidak masuk lagi siapa? Febri. Febri ada apa nggak masuk? Sakit. Sakit apa cah? Wes diundangi apa belum? Jatuh? Kalau lebih dari 3 hari diendangi ya cah, perhatian sama temennya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur. Coba cermati dulu teks prosedur. Adakah dari kalian yang bisa menemukan teks prosedur di dalam sebuah cerpen? Pernah nggak kalian membayangkan, menemukan kalian membaca cerpen terus ada teks prosedurnya? Pernah? Apa? Teks apa yang pernah kira-kira? Apa? Deskripsi? Teks cerpen. Cerpen itu apa, Cah? Cerita pendek. Kalian pernah menemukan teks prosedur di dalam cerpen apa tidak kira-kira? Pernah ya, oke. Jawabannya pernah apa enggak dulu. Oke. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat mengubah teks cerpen menjadi sebuah teks prosedur. Bagaimana, Bu? Nanti kita akan pelajari. Sebelumnya kalian simak dulu motivasi berikut. Jadilah penulis petunjuk yang hebat, karena di setiap langkahmu dalam belajar adalah sebuah prosedur untuk menuju kesuksesan. Jadi quotes hari ini itu ya, kalian harus menjadi penulis yang baik, petunjuk yang baik. Misalkan mau menunjukkan rumah, mau menunjukkan resep, mau menunjukkan tips, jadi yang hebat. Supaya prosedur itu dapat dianut sama teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Oke, Bu Putri punya video di sini. Bisa kalian amati terlebih dahulu. Alvaro, fokus, jangan berdiskusi. Oke, di dalam video tadi mengandung tips untuk apa, Cah? Tips untuk hidup sehat. Apakah tips untuk hidup sehat itu merupakan sebuah teks prosedur? Ya apa tidak? Kalau kalian mengatakan iya, sebenarnya apa sih teks prosedur itu? Teks yang berisi tentang apa, Cah? Langkah-langkah, betul. Tepuk tangan dong buat Lail. Oh, ini Bu Putri ada sedikit hadiah. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah. Silahkan Lail. Iya, itu betul, Cah. Jadi, teks prosedur itu tidak harus membuat suatu makanan. Tapi, tips juga merupakan teks prosedur. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih dongeng itu diubah menjadi teks prosedur. Karena yang harus kalian tahu sebenarnya sehari-hari kita itu selalu menggunakan teks prosedur. Dari pagi kita berangkat sekolah, itu ada prosedurnya. Kalian mandi dulu, menyalakan motor,
lewat jalan ini, kemudian belok jalan ini. Kalau kalian tidak punya teks prosedur, ya nyasar, cah. Ya, kayak saya pertama kali ke sini karena nggak tahu sekolahnya sini, nyasar. Jadi prosedurnya nyari di Google Maps gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Mari kita membaca. Kelihatan nggak, cah? Walaupun kecil-kecil. Kelihatan ya? Yang nggak kelihatan nggak apa-apa. Kita baca secara bergantian atau dalam hati. Secara bergantian ya. Satu-satu yang lain nyimak juga ya. Oke, Mbak Laras yang suaranya keras, dibaca tips tujuan sama alat dan bahan. Membuat makanan sehat. Tujuan dari prosedur ini adalah membuat Opsional. Oke, cukup. Untuk langkah-langkahnya secara bergantian, saya mau yang baca suaranya keras. Mas Bima, silahkan dibaca langkah pertama sampai kelima. Kelihatan nggak? Agak maju aja kalian. Sebelah sini loh, makanya jangan duduk di belakang biar kelihatan. Langkah pertama sampai kelima ya. Membersihkan bahan makanan dan seperti buah-buahan, sayuran dan protein tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe. 2. Hindari makanan olahan yang tinggi gula, garam dan lemak jenuh. 3. Potong bahan. 4. Masak dengan cara segar. Apa saja? Mas Bagas bisa melanjutkan kalau Mas Bima kesulitan. 4. Masak dengan cara segar. Mengukus cara Suaranya kurang keras biar bisa didengar yang belakang. cara memasak yang paling sehat karena nutrisi makanan terjaga. 2. Merebus cocok untuk sayuran dan protein. 3. Tumis menggunakan sedikit minyak sehat dan masak sebentar agar nutrisi tidak hilang. 4. Membakar cara memasak yang memberikan rasa yang unik pada makanan. 5. Memanggang cocok untuk daging dan sayuran. Oke, nomor 5 saya mau Mbak Rizka, kelihatan Mbak Rizka? Kelihatan? Boleh dilanjutkan? Langkah nomor 5 sampai nomor 9. Agak keras suaranya? Oke, cukup ya. Judulnya apa, Cah? Strukturnya ada apa saja? Apa? Ada yang ditanyakan? Sudahkah kalian tahu struktur itu apa?
Belum. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, di dalam teks prosedur itu yang pertama ada yang namanya judul. Judul itu pasti hurufnya bold, ditebali ya, Cah. Hurufnya besar-besar. Kemudian ada tujuan. Nah, di tujuan ini ada sedikit penjelasan tentang apa yang akan kalian buat pada saat itu. Kemudian ada alat dan juga bahan. Mas Bayu, mengantuk? Kalau mengantuk kita ice breaking dulu, yuk. Kalau Bu Putri, sebentar ya, karena ada teman kalian yang mengantuk, biar fokus lagi, kita kembalikan lagi. Perhatikan kata-kata Bu Putri. Kalau Bu Putri bilang, selamat pagi, maka tepuknya 1 kali. Kalau Bu Putri bilang, selamat siang, maka tepuknya 2 kali. Kalau Bu Putri bilang, selamat sore, maka kita tepuk tangan. Kalau Bu Putri bilang, selamat malam, ya berarti tidak ada tepuk tangan. Sampai sini paham? Siapkan tanganmu di atas meja. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Bu Putri selalu punya hadiah buat yang semangat mengikuti pelajaran. Hari ini saya berikan hadiahnya ke Mas Bima. Terima kasih sudah semangat. Bagaimana Mas Bayu sama Mas siapa namanya? Mas Alan, masih ngantuk? Lek ngantuk tak kon tumbas kopi ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di teks prosedur itu selalu ada judul, kemudian tujuan, kemudian ada alat dan bahan. Nah ini penting. Kalau kita memberikan tips atau teks prosedur cara membuat, maka selalu ada alat dan juga bahan. Nah paling penting, tidak kalah penting dari alat dan bahan, ada yang namanya langkah-langkah. Oke, lanjut ya. Ini sudah dibahas, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah. Nah, kemudian untuk tujuan teks prosedur sendiri memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk yang jelas dan rinci kepada pembaca agar mereka dapat melakukan sesuatu dengan benar. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalian kalau pergi ke sekolah itu pasti ada prosedurnya. Oke, ciri-ciri teks prosedur ya. Mari kita baca bersama-sama ciri-cirinya. Nomor 1. Menggunakan kata pembeda. Nomor 2. Penggunaan kondisi temporal. Nomor 3. Urutan langkah yang jelas. Nomor 4. Berdasarkan sederhana dan jelas. 5. Adanya tujuan yang jelas. Oke, ini akan kita temukan ketika kalian sudah mengerjakan apa sih itu teks prosedur. Kemudian untuk strukturnya tadi sudah saya jelaskan, judul, tujuan, alat, bahan, dan juga langkah-langkah. Sekarang kita waktunya tugas kerja kelompok. Nah, Bu Putri akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok kinestetik, di mana yang nggak bisa diem kayak Septa harus masuk kelompok kinestetik. Nanti tugasnya saya jelaskan. Oke, saya jelaskan sekarang aja ya. Tugasnya kalian, saya beri puzzle, kalian menyusun puzzle itu kinestetik ya. Nanti saya sebutkan anggotanya langsung berkumpul. Tugasnya itu menyusun puzzle, kemudian memberikan keterangan dari poin-poin itu. Ya, yang nggak jelas bisa tanyakan lagi. Nanti yang audio visual, kelompok kedua ini audio visual, kalian akan melihat video. Di mana di video itu ada cerpen yang kalian akan ubah menjadi teks prosedur. Dicari kira-kira mana teks prosedurnya, kira-kira mana kata-kata yang mengandung langkah-langkah. Kemudian kelompok ketiga visual, nanti kalian akan membaca. Saya sudah tahu mana yang termasuk anak suka membaca atau tidak, maka saya jadikan kelompok
membaca, kemudian kalian cari langkah-langkahnya, ditulis di lembar kerjanya. Oke? Sampai sini paham tugasnya apa? Oke, saya akan membagikan ya kelompoknya terlebih dahulu. Oh ini. Kelompok kinestetik ada Aura, Kirana, Cahaya, Jingga, Lail, Septa, Ali, Angga, Danis. Kelompok audiovisual nanti duduknya di sini ya, kinestetik sebelah sini, audiovisual sebelah sini. Febri, Reni, Venisa, Grace, Octavia, Teddy, Ilham, Bima, Bagas. Kelompok visual Yunisma, Devi, Talita, Vika, Rizka, Jenis, Naufal, Yusron, Bayu sebelah sini. Sudah cukup? Ada yang namanya belum tersebut? Alvaro. Alvaro masuk ke kelompok audiovisual. Ya, audiovisual duduknya di sini Alvaro ya. Oke, ada lagi? Siap? Oke. Dalam hitungan ke-10 silakan langsung menempati tempat yang tadi sudah ditentukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang silahkan digabungkan mejanya, bentuk melingkar. Bentuklah kelompok kalian dengan melingkar, dan nggak dewi-dewi ini cah. Ayo, silakan digabungkan mejanya, dibentuk kelompok. Saya kasih waktu 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, duduk semuanya, waktunya cukup. Duduk. 3 orang ini kelompoknya mana? Gabung. Oke, Bu Putri akan membagikan kerja kelompoknya. Ini tugasnya, kemudian ini videonya. Nanti kalian juga membuat video menggunakan ini ya. Sudah siap? Ini bentar aja kalau sudah siap. Kinestetik ya? Kinestetik, silakan disusun puzzle-nya. Lemnya nyusul, nanti saya kasih. Ini yang visual bisa membaca secara bergantian dan mengisi lembar kerjanya. Oke? Dikeraskan nggak apa-apa, Cah? Nanti buat video loh tugasnya. Ada contohnya di chat saya. Salah. Mana? Ini. Dan ayo cepat, ayo Cah, rodok ini, gabung ini. Ditempel-tempelin. Terus dikasih keterangan. Iya. Dipepet ngerene. Nah, dilangi 1, betul. Langsung di view aja. Didata. Nah, data ya. 1 orang nata, ayo. Topinya dilepas dulu toh, masa pembelajaran topinya seperti ini. Nah, kalau ilmunya nggak bisa masuk ke nganu gimana? Transfer. Nah, itu didata. Nanti kalau sudah lengkap, dilem. Nah, cari yang tepat. Mbak, Mas, nanti kalau sudah itu keterangannya ditulis ya. Kalau sudah dilem, lemnya ini ya lemnya. Ya. Sudah dibaca full? Ditaruh sampingnya aja atau 1 garis 2 nama. Ya. Nama panggilan aja nggak apa-apa. Jadi kan tahu toh. Yang penting ada absennya ya. Yunisma dalam kurung berapa. Tuh. Biar nanti bisa dimasukkan ke nilai. Sudah dibaca ya?
Ya udah, yang satunya nulis, yang satunya bacakan, satunya nyimak. Cepat aja nggak apa-apa cah, cepat aja. Ben nggak suwi kok, ben nggak suwi marine. Kira-kira mana teks prosedurnya? Nyimak ya, Bagas. Bagas, maju nyimak. Kelihatan nggak? Loh, bidari kah? Kenapa? Dicari. Pas nih. Nah. Iya bener itu loh. Nah, dipasang. Nah. Ini loh. Titik. Enggak beda loh. Nah, tuh dilihat, dicari, pokoknya dicari pasangannya. Yang sudah benar langsung dilem cah, tidak bubrah. Yang sudah benar dilem. Pojok itu, wes cariin cah. Pojokan gini loh. Loh, Septa silakan. Ayo Septa, ikut bekerja. Ayo, jangan nonton tok. Dan dicari pasangannya. Dekat. Ini mendekat ini. Dan dengar. Dan dengar. Ayo, sini. Dan dibaca satu, yang baca berdiri no, biar teman-temannya dengar. Dan berdiri. Gantian membaca berantai itu loh. Kamu paragraf berapa? Kamu paragraf berapa? Yang berdiri. Yang keras biar teman-temannya dengar. Yusron, sini Mas, ganti sini. Dan sini cepat. Dan nggak apa-apa, dibaca yuk. Bisa kembali ke sebuah desa kecil. Berdiri tegak dengan dahaga yang panjang di ujung sebuah jurang, menunggu anak itu untuk kembali datang. Lalu kemudian suatu hari, anak itu kembali datang. Sang pohon merasa sangat gembira. Kembali, ayo bacalah tubuhmu dan berayunlah di dalamku. Sorry. Aku tidak punya waktu untuk memanjat pohon. Aku terlalu sibuk. Aku sudah menikah. Pohon, aku punya anak dan istri. Kau benar-benar sudah dewasa. Itu tuh gandeng iki. Dan Tapi kebalik, ini nantang. Kita bisa membuat poster tentang dunia budaya lingkungan, lalu menyebarkannya di seluruh desa. Selanjutnya kita bisa mengajak keluarga untuk menanamkan titik pohon dalam Aisyah. Dia Aisyah disarankan lanjutnya berbuat mereka pun mulai bekerja. Aisyah membuat poster dengan gambar yang menarik dan tulisan yang mudah dipahami. Benny dan teman-teman yang lain mendesainkan poster ke setiap rumah. Ya, betul. Kelompok 3 visual gitu ya. Setelah poster terpasang, mereka mengadakan pertemuan dengan warga desa. Aisyah menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan dan mengajak semua untuk partisipasi dalam kegiatan penanaman lingkungan. Untuk menanam pohon, kita perlu menyiapkan beberapa alat, yaitu biji pohon, campur, dan air. Pertama, kita harus Gampingan, acaranya cepat, gampingan. Aisyah
Warga desa sangat antusias dengan penjelasan itu. Mereka pun bergotong royong menyiapkan alat dan bibit pohon. Keesokan harinya mereka bersama-sama melakukan penanaman pohon di sepanjang aliran sungai. Lalu kemudian desa lestari kembali hijau dan happy. Sungai mengalir jadi kembali dan liburan menjadi sejuk. Aisyah dan teman-temannya merasa sangat senang karena setelah berhasil menemukan dua ABK. Habis, oke. Sudah dengar semuanya toh? Kira-kira kalian mau ngambil judul apa? Judul teks prosedurnya. Tadi kan hijau kembali. Teks prosedurnya apa, Cah? Coba. Di dalam ini ada teks prosedur tentang apa? Menanam pohon. Good job. Ditulis judulnya berarti menanam pohon. Nah, di dalam menanam pohon itu apa sih yang diperlukan alat-alatnya? Apa saja? Tulis. Oke, nanti langkah-langkahnya dilanjutkan ya. Koma-koma aja nggak apa-apa, biar cukup. Paham ya? Tapi langkah-langkahnya ya bisa lanjutkan sendiri ya. Yang satu nulis, yang satu ngedikte. Merasa bahagia bisa menolong itu. Dia menyaksikannya membuat perahu. Dia menyaksikannya berlayar. Nggak usah diringkas, Mbak. Dian aja. Kalian langsung menyimpulkan kira-kira dari cerpen itu dapat diambil teks prosedurnya bagian apa? Menanam? Iya, good job. Menanam pohon. Langsung ditulis. Menanam pohon. Oke, stop ya. Ini masih banyak. Ini tadi salah satu teman kalian sudah menemukan teks prosedur cara menanam pohon. Berarti sekarang tugas kalian adalah membuat video cara menanam pohon. Boleh vlog, boleh dalam bentuk video teks prosedur. Sediakan. Sebenarnya kemarin saya sudah bilang Febri untuk menyiapkan, tapi ternyata Febri ada kendala ya, kecelakaan ya. Ya udah nggak apa-apa, kita doakan aja. Silakan, boleh dibawa kemana-mana tabnya buat simpel itu ya. Oke. Bisa? Sudah ditempel semua? Waktunya 10 menit ya, jangan lama-lama. Sekarang jam 11.45, kembali lagi berarti jam 11.55. Oke? Jangan jauh-jauh. Teks prosedur apa, Cah? Apa itu? Oke. Good. Habis? Ya wes, habis now. Oh. Gak apa-apa wes PN. PN sing isi ulang. Dimasukkan. Jadi nanti setelah menempel itu kan ada titik-titik. Nah, titik-titik itu ya dulu sekalian isi sesuai keterangan. Kalau satu, nggak apa-apa di sini aja. Nanti dipresentasikan. Likat. Oh, apa di sampingnya sini kasih keterangan, ya? Tuh. Kita sebenarnya wabi. Ini apa jam apa?
Alif. Sudah dapat semua ya Ya. poin-poinnya? Nanti presentasi ya, Bu. Ya, dipresentasikan. Kelas Pak. Ya di sini. Nah, mulai. Ayo Sep melu nempel kalau Sep aja mau ngomong ae Sep, ayo. Selat. Hah? Iya. Nah, dulu. Ini kan mandi tak boleh sih. Jam berapa kalau mau nanyainnya? Pas saat duha ya? Berapa, Bu? Jam berapa? Sampai saat duha? Ya, sudah. Sebentar. Ditulis Mbak, ditulis keterangannya itu kan sudah ada poin-poinnya. Gimana? Oh, nggak ada ya di situ? Di bawah nggak ada linknya. Oh ya udah, apa-apa. Nggak usah. Diginikan aja. Sudah ya? Apa bahannya? Bibit, babon, campur. Yang pertama, langkahnya? Pertama, kita beli lubang di dalam pecahan. Kedua, Kita masukkan bibit pohon ke dalam lubang ketiga. dan timbul kembali Mm-mm. dengan tanah. Terakhir, kita siram bibit pohon hingga tanahnya kosong. Oke. Nanti dipresentasikan ya. 2 orang yang presentasi. Siapa yang mau presentasi nanti? Yang suaranya kencang. Yunisma? Sama siapa? Sama siapa? Rizka? Apa enggak Devi? Devi apa Rizka? Yang tadi memahami banget. Yang menemukan kan Devi toh? Devi aja. Ya Dev? Oke? Oke. Siapkan ya presentasi latihan. Kalau presentasi itu berarti yang pertama diucapkan apa? Perkenalan, dikenalkan kalian dari kelompok apa? Semuanya no. Kan kalian hanya perwakilan gitu toh. Kami dari perwakilan. Oke? Paham? Oke. Thank you. Sudah diberi keterangan? Cilik gini loh keterangannya apa? Misalkan sak kotak gini ya cukup 1 kotak ya ke 1 kotak. Iya, gali lubang. Berarti apa yang harus dilakukan? Iya, Tata, gali lubang. Bentar. Kira-kira untuk menanam sesuatu itu lubang yang ditanam berapa kedalamannya? 3 meter. Tulis. 10 meter. Tulis. Nah, di sana setengah ya. Bukan gua, Pak. Ayo, home aja kalau engel-engelan. Wes lai. 10 meter. 1,1 setengah itu. Mas Aca kalian nek menanam dek pot ngono ke? Udah, foto beli 30 cm. Berapa? Septai lo 30 cm. Tulis. Sedalam. Dalam 30 cm. Terus, yang nomor 2 apa? Apa soalnya dulu? Memasukkan pupuk organik. Masukkan pupuk organik secukupnya. Dimasukkannya ke dalam mana? Masukkan pupuk ke dalam pot. Surabaya. Oke. Ke dalam lubang yang tadi. Bibitnya ditaruh mana? Oh, bawahnya. Bibitnya dikain berpot. Oh, Nanamnya tadi di pot apa di tanah? tanah. 30 cm. Iya kan? Kalau pot kan cuma berapa senti? Jadi itu tanah. Coba lihatin tuh gambarnya tanah pot. Tanah, Bu. Ya, itu di tanah. Itu yang bagian masukkan pupuk organik itu masukkan pupuk secukupnya ke dalam lubang yang Tuh. Sudah. Kepil. Yuk.
Astagfirullah. Ali. Lem tiba kayak mainan kumalan. Astagfirullah. Jadi biasanya bentuknya Lem. masukkan bibit. Bibitnya posisinya harus bagaimana biar dia mengeluarkan akar. Niki kayak terubus lewat goreng ngoten Bu. Ya itu gambarnya gimana? Gambarnya gimana? Gambarnya ada ujian. Mm-mm. Kok iki loh? Nah iki. Wes, diskusikan. Masukkan berarti masukkan. Nggak apa-apa, ayo. Ayo. Apa ini? Apa ini? Babat protol. Masukkan. Siap hilirisasi ini. Kacau. Kok kecil kemarin? Awal. Enggak ada loh. Timbun. Tadi kita lek bidane anjing berarti kali ini sabu. Lek bidane awan piyambak. Apa? Astagfirullah. Nah, betul. Betul sekali. Oke, good. Ayo yang lain coba diskusi, ayo. Jangan tidur, diskusikan dulu. Tinggal 2 poin. Padatkan tanah. Menggunakan apa? Kaki dan tangan. Injak. Terus biar apa? Dipadatkan itu biar apa? Tekan tanah menggunakan tangan. Biar apa? Biar padat. Ya, betul. Tulis. Iya, itu mau. Tekan-tekan. Tekan. Iya, biasanya loh. Tekan. Ya. Padatkan tangan. Nah, loh. pinter. Dikasih alasan kenapa harus dipadatkan. Biar padat. Nah, tulisan. Menggunakan lagi. Dengan menggunakan kaki atau tangan. Biar. Agar padat. Nah. Yang terakhir. Yang terakhir. Oh, iya. Yang ini tadi sudah selesai ya? Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah berarti dipelajari. Kalian bisa ikut kelompok sebelah kalau memang bosan di kelompok ini sudah selesai? Boleh. Silahkan. Raup ya? Raup ya? Berdua sama siapa? Iya. Gantian. Berdua toh boleh. Sudah? Oke. Oh, Mas, minta tolong Bu Putri dicarikan kelompok audiovisual. Disuruh kembali sama Bu Putri. Oh, ini sudah kembali. Ayo kembali sini. Sudah selesai videonya? Langsung? Sama edit pakai CapCut, Ra? Diedit, Ra? Diedit, Ra? Langsung? Oh ya wes, oke. Ya, oke, kembali ke tempat duduknya. Dalam, sayang. Apa? Sudah selesai. Oke, sebentar ya. Oke, semuanya karena sudah selesai berarti siap untuk dipresentasikan.
Bu Putri minta perwakilan 2 anak saja dari setiap kelompok untuk mempresentasikan. Kelompok visual sudah selesai? Belum? Tinggal apa? Tadi katanya sudah. Nggak usah baca, nggak, langsung otodidak. Biasa, salam terus langsung baca, ini kerjaanmu ya. Gitu aja wes ya. Siap jadi ya? Oke? Siap? Yunisma? Devi? Siap. Kelompok audio visual, halo. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Lali toh. Yang fokus cuma Gracia. Kelompok kelompok kinestetik sudah selesai? Tinggal presentasi, siapa yang presentasi? Oke, siap. Kelompok audio visual sudah selesai? Siapa yang presentasi? Mana? Niki itu siapa? Angkat tangan. Yang presentasi angkat tangan. Gak usah nunjuk, ayo angkat tangan. Visual. Coba, sekarang silahkan angkat tangan yang presentasi. Home, Adil, ayo home, semuanya home, ayo, 1, 2, 3, home, timpa, lay, home, gambreng. Ya, nih 3 orang, 2 orang saja, 2 orang saja. Reni ya, Reni sama Octavia, nggak apa-apa ya, Oke, semuanya. Coba perwakilan kelompok yang tadi sudah bertugas untuk presentasi. Yang mau presentasi duluan siapa? Yang selesai duluan ya pasti ya. Yang selesai duluan tadi adalah kelompok visual. Silahkan kelompok visual maju ke depan mempresentasikan. Nah, yuk. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang kami sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang kami peroleh tentang menanam pohon. Pertama-tama, Izinkan kami mengenalkan. Izinkan kami memperkenalkan saya. Serius, yang lain nggak boleh ketawa. Serius ya. Ayo Mbak, silakan. Dempet. Yo, serius. Jangan ketawa, sek. Tahan nafas. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Lihatnya ke teman-temanmu aja, jangan ke teman-teman yang lain. Pertama-tama perkenalkan nama saya Devi dan Mewakili kelompok. kami mewakili kelompok visual. Judul cerpen kami adalah Hijau Kembali. Judul teks prosedur menanam pohon. Alat dan bahan, bibit pohon, cangkul, dan air. Langkah-langkah pertama, kita beri lubang sedalam 30 cm. Kemudian kita masukkan bibit pohon ke dalam lubang dan diimbun kembali dengan tanah. Terakhir, kita siram bibit pohon hingga tanahnya bersih. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ya. Oke, sebelum Bu Putri lanjut ke kelompok yang lain,
kelompok visual tadi mempresentasikan judul teks prosedurnya apa? Cara judul teksnya apa? Hijau kembali. Judul teks prosedurnya apa? Cara menanam pohon. Dah, itu ya. Selanjutnya kita akan meminta teks kelompok kinestetik untuk mempresentasikan kerjaannya. Silahkan kelompok kinestetik maju ke depan. Kelompok kinestetik, percepat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kinestetik akan mengerjakan hasil sama cara menanam pohon dari lubang sekitar 30 cm. Secukupnya ke dalam lubang yang digali. Kedua, masukkan bibit. Nggak bisa. Bibit dalam lubang. HP ku nang mburi padahal setringnya tak empak nih rang. Tangan agar tanah padat. Dan tanaman sekian tadi dan jangan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong yang meriah. Oke, selanjutnya adalah kelompok audio visual. Saya coba ngirimkan ini ke laptop saya biar tersambung. Silakan yang tadi kesepakatan kelompok buat maju, boleh mempresentasikan. Maju ke depan dulu. Halo, ayo maju. Ayo, siapa tadi? Kenapa ketawa? Nggak bisa ya? Tolong silakan ke depan. Oh nggak bisa Mbak, ini aja wes. Kelompok audio visual akan mempresentasikan hasil. Ini saya akan melakukan. Ya ini silahkan. Pakai videonya mana ya tadi ya? Di mana Mbak? Ini membaca tujuan. Nggak usah. Oh iya bisa dibacakan. Tujuan menanam tanaman adalah memahami dan pemahaman tentang riset dan cara menanam. Ini bisa ditunjukkan hasil dari kerja kelompoknya. Keraskan bisa Mbak? Udah. Jadi itu dimasukkan dulu sambil dijelaskan Mbak, sambil dijelaskan. Sudah? Ya inilah ya. Jelaskan ya.
Disimak. Ya itu. Tadi sudah dijelaskan itu kinerja dari kelompok audiovisual. Silakan beri tepuk tangan yang meriah. Kita duduk kembali. Oke. Oke. Jadi sebelum Bu Putri simpulkan hari ini, apakah kalian sudah memahami apa itu teks prosedur? Sudah? Apakah pemahaman kalian yang saat ini sama dengan di awal tadi? Sudah pasti ya, ada tambahan ya. Jadi teks prosedur itu apa? Teks yang berisi tentang langkah-langkah. Apa ciri-ciri dari teks prosedur? Apa tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Bu Putri masih ada hadiah ini. Pulpen, bukan sembarang pulpen ini. Ayo, masih 2. Ciri-ciri dari teks prosedur aja. Ciri-ciri dari teks prosedur. Angkat tangan, angkat tangan. Dan siapa yang bisa? Ini cuma tinggal 2 ini. Ciri-ciri teks prosedur yang bisa. Alvaro? Berisi tentang apa tadi? Saya bantu yuk. Langkah-langkah. Langkah-langkahnya ada tahapan 1, 2, 3 tidak? Katanya ada apanya? Yang bisa menghubungkan itu namanya apa? Konjungsi. Wes nggak jadi di bawah. Oke. Satu lagi pertanyaan yang terakhir. Tahukah kalian contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Ya? Memasak. Betul, memasak selalu ada teks prosedurnya. Oke. Selanjutnya ya. Maaf. Jadi dapat, sebelum ini saya tayangkan, ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur itu apa? Coba angkat tangan yang mau maju. Kesimpulannya pembelajaran teks prosedur kita hari ini itu apa? Halo? Devi mungkin? Ada ya? Ada yang bisa coba angkat tangan yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bima, dapat apa kamu hari ini? Coba berdiri, coba berdiri Bim. Ceritakan kamu dapat apa hari ini, ayo Bim. Bima. Yo. Selain pulpen, masa kamu cuma dapat pulpen toh? Materinya tentang apa? Kamu dapat apa hari ini? Cara menanam, apalagi? Andang. Menanam, ngevlog. Menanam itu merupakan bentuk dari apa? Teks prosedur. Di dalam prosedur ada apa saja? Alvaro, yuk. Alvaro berdiri, Alvaro. Ada tujuan, apalagi tadi yuk. Ya, satunya tujuan, bawahnya tujuan tadi loh. Sudah malu. Jangan malu, nggak boleh malu-malu. Cahaya sekarang, Dang. Bu Putri ganti kelompok lagi. Berdiri Cahaya. Gak apa-apa, dibantu sama Bu Putri. Hari ini kamu dapat apa? Coba ceritakan. Apa yang bisa kamu pelajari hari ini? Sampai membuat prosedur. Tujuan sama. Oke, tepuk tangan dong Mbak Cahaya. Terima kasih Mbak Cahaya. Oke. Itu tadi pembelajaran kita hari ini, serangkaian pembelajaran kita tentang teks prosedur dengan berakhirnya penyampaian refleksi dari Mbak Cahaya, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita berarti akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kita lebih fokus ke kebahasaan. Di dalam teks prosedur itu bahasa apa saja yang digunakan.
Kurang lebihnya Bu Putri mohon maaf. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Isma Nuzila Hidayati, CGP Angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 1 Talun, Kabupaten Blitar. Dalam kegiatan percakapan pasca observasi kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Yang pertama ada Bu Putri Ulfa Hanifah. Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi Bisma. Kemudian hadir bersama kami juga Bapak Yuswandi Diantoro selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Isna. Bagaimana kabarnya panjenengan semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Semangat ya Pak di tengah kesibukan. Tetap semangat Bu Isna. Bu Putri juga begitu, semangat ya? Semangat sekali. Bapak Ibu, dalam percakapan pasca observasi kali ini kami akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan observasi, di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, untuk kita identifikasi mungkin ada kelebihan atau kekurangannya. Begitu nggak Ibu? Dalam hal ini mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait untuk hasil observasi dari kegiatan kita kemarin. Ya. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu saya mulai dengan pertanyaan, gimana Bu perasaan panjenengan kemarin setelah jenengan berhasil melaksanakan pembelajaran dan ditunggui oleh observer? Apakah itu ada perbedaan perasaannya ketika ditunggui observer dengan ketika melaksanakan pembelajaran secara biasa? Yang saya rasakan pertama kali saya lega ya, karena saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, sudah selesai gitu, Isna. Oh ya, artinya secara keseluruhan itu sudah melegakan gitu, Ya, karena lega. sudah terlampaui dengan baik, ngoten ya. Karena sebelumnya dedek mikir gimana nantinya. Oh iya, oke. Ya, kalaupun misalkan nervous atau detik itu sudah hal yang lumrah ya dalam kegiatan observasi seperti ini. Ada beban tersendiri mungkin ketika ada observer di dalam kelas, tapi alhamdulillahnya jangan sudah bisa mengatasinya dengan baik, begitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin bisa panjenengan ceritakan kembali terkait dengan area pengembangan yang ingin panjenengan kembangkan dalam pembelajaran yang telah jenengan laksanakan kemarin. Itu yang kita susun pada kegiatan observasi kemarin. Bisa panjenengan ceritakan kembali ya. Baik, area pengembangan yang saya lakukan kemarin di pembelajaran itu ada pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Untuk pengetahuannya, karena saya bahasa Indonesia ya, materi yang saya ambil itu adalah anak-anak dapat mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. Untuk keterampilannya itu ada 4, yaitu berbicara, menyimak, menulis, dan juga mendengarkan. Nah, untuk aspek mendengarkannya, di awal saya sudah menampilkan video, kemudian untuk aspek berbicaranya, anak-anak membaca secara berantai, bergantian teks prosedur yang saya sediakan di PPT. Kemudian untuk membacanya, anak-anak disediakan teks di kelompok, mereka membaca itu untuk lembar kerja. Sedangkan area pembelajaran keterampilan bagian menulis itu anak-anak mengerjakan LKPD. Oh iya. Kalau bisa saya simpulkan semuanya area pengembangan yang sudah jenengan rencanakan sudah bisa berjalan dengan sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Ibu Putri mungkin juga bisa menjelaskan lagi langkah-langkah pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan kemarin, apa saja langkahnya secara garis besar saja Bu. Baik, di pendahuluan saya masuk mengingatkan anak-anak untuk merapikan kelasnya terlebih dahulu sebelum dimulai, kemudian melakukan doa, absensi, kemudian masuk ke kegiatan inti, menanyakan sebelum masuk ke kegiatan inti ada ice breaking dan menanyakan kabar, baru masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti saya melakukan apersepsi, menanyakan apakah anak mulai memahami teks prosedur sebelum pembelajaran saya mulai, apakah anak dapat menemukan teks prosedur dalam cerpen karena masih sangat jarang ya Bu Isna. Kemudian anak saya suguhkan video, di mana video tersebut berisi tentang tips menjaga kesehatan,
Eh, di situ saya jelaskan bahwa di video teks prosedur itu tidak hanya membuat makanan, melainkan tips juga merupakan teks prosedur. Baru kita menganalisis bersama-sama apa yang dinamakan teks prosedur, strukturnya dan sebagainya. Kemudian anak-anak saya berikan 3 LKPD yang dimana anak-anak dibagi menjadi ketiga kelompok. Setelah itu anak-anak mengerjakan sesuai dengan kelompok yang saya bagikan, yaitu kelompok visual, audiovisual, dan juga kinestetik. Untuk tugasnya, kelompok visual ini mereka membaca secara bergilir, kemudian mengambil kutipan yang dapat dijadikan teks prosedur. Untuk anak-anak yang audiovisual itu mereka melihat video, kemudian mengambil kutipan mana sekiranya yang bisa dijadikan teks prosedur dalam bentuk vlog. Ya, untuk anak yang audiovisual, saya suruh mereka untuk menonton video, kemudian mengubah video itu menjadi tutorial cara menanam pohon. Karena memang video yang saya ambil adalah cara mencintai lingkungan gitu. Nah, untuk yang anak kinestetik itu saya sediakan puzzle mereka, di mana puzzle itu berisi tentang teks prosedur cara menanam. Kemudian anak-anak menyusun puzzle dan memberi keterangan di puzzle tersebut langkah pertama hingga langkah terakhir begitu. Kemudian penutupnya saya meminta sebelum penutup anak-anak diminta presentasi per kelompok perwakilan 2 orang. Setelah itu kita refleksi bersama-sama dan menyimpulkan, kemudian menutup dengan salam. Yang saya lakukan, Bu. Artinya kalau saya boleh menyimpulkan dari apa pemaparan panjenengan, artinya sintak semua sudah berjalan dengan baik, dari mulai pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan modul ajar yang sudah panjenengan persiapkan. Wah, hebat sekali. Baiklah Bu Putri, ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran sudah barang tentu pasti ada kendala atau hambatan, ya. Demikian yang panjenengan rasakan, apakah panjenengan juga merasakan adanya hambatan atau kendala? Hambatan yang saya rasakan pasti ada, Bu. Setiap pembelajaran bisa diceritakan, ya? Ya, pasti ada. Kebetulan kemarin juga mungkin ke video ya, karena memang kameranya dekat dengan kelompok yang saya rasa memiliki kendala tersebut. Jadi karena saya membagi kelompok itu menjadi 3, otomatis saya menemani per kelompoknya dalam mengerjakan sesuatu. Tapi ternyata ketika saya menemani kelompok yang satu, kelompok yang lain tidur. jadi ada 2 atau 3 anak yang saya kecurian tidur. Ya itu mungkin salah saya karena saya menempatkannya tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Oh iya. Oh itu ya secara garis besar kendala yang panjenengan hadapi. Tapi menurut saya apapun itu ya memang kebiasaan anak dan seperti itu. Yang perlu kita terapkan kan hanya bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik. Itu tadi panjenengan sudah mengutarakan kendala-kendalanya. Nah, dari kendala itu kan kita bisa belajar, ya. Jangan sampai kendala itu nanti terulang lagi di pembelajaran selanjutnya. Mungkin panjenengan bisa menjelaskan ke saya apa kiranya solusi yang sudah panjenengan persiapkan supaya pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi, kendala hari ini tidak terjadi lagi. Oke, solusi yang pertama yang ingin saya untuk menuntaskan masalah itu, yang pertama saya mungkin harus lebih membagi sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin anak itu tidak cocok di visual, tapi karena saya letakkan di visual, akhirnya dia mengantuk. Membaca itu membosankan. Akan lebih baik kalau anak ini diletakkan di audiovisual. Nah, kemudian solusi yang kedua, mungkin ice breaking yang saya lakukan tidak hanya di awal saja, melainkan di pertengahan ataupun di akhir, sehingga anak-anak tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh iya, itu solusi yang saya bisa berikan. Luar biasa, Bu Putri, ketika jenengan juga bisa menganalisa kendala, begitupun jenengan juga bisa menganalisa solusinya, itu sudah sangat luar biasa sekali, Bu Putri. Baik, jenengan tadi sudah menemukan solusinya.
Jadi solusi itu kan harus diterapkan ya Bu. Kira-kira mulai kapan Bu panjenengan akan menerapkan solusi yang sudah jenengan susun ini tadi? Saya usahakan untuk pertemuan selanjutnya, Bu. Oh, nggih. Artinya targetnya pertemuan selanjutnya sudah bisa mengatasi nggih dari kendala yang sudah jenengan paparkan barusan. Oh iya. Nggih, Bu Putri, kelihatannya pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan cukup itu saja di kegiatan pasca observasi kita kali ini. Semoga pertemuan kita ini membuahkan hasil dan jenengan bisa melaksanakan pembelajaran impian panjenengan dengan sangat baik dan lebih sempurna dari pembelajaran-pembelajaran. Bu. Terima kasih untuk Bu Putri. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yuswanti Diantoro selaku pengajar praktik saya untuk memberikan istilahnya motivasi atau evaluasi dari kegiatan kami ini. Monggo Bapak Yuswanti. Baik, terima kasih Bu Isna atas waktu yang diberikan kepada saya. Secara keseluruhan pada proses pasca observasi ini yang dilakukan Bu Isna dan Bu Putri sangat luar biasa sekali, di mana Bu Isna selaku supervisor bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dan juga mengidentifikasi kekurangan apa yang bisa yang terjadi pada pembelajaran, sehingga Bu Putri mampu menjelaskan hal-hal tersebut, dan juga Bu Putri juga bisa menjelaskan tentang rencana yang akan dibuat ke depan untuk mengurangi dari kendala yang dilakukan pada saat itu. Sebagai seorang yang disupervisi, Bu Putri sudah luar biasa sekali. Terima kasih atas kerjasamanya untuk Bu Isna hari ini, Bu Putri. Luar biasa sekali apa yang jenengan paparkan untuk hari ini, dan observasi yang dilakukan juga sudah luar biasa sekali. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas kolaborasinya untuk SMP Negeri 1 Talun yang luar biasa, di mana saling dapat menguatkan antara tugas yang satu dengan yang lainnya sehingga bisa membuat suatu hasil yang maksimal. Semoga kolaborasi itu bisa berkelanjutan untuk kedepannya sehingga SMP 1 Talun bisa luar biasa lagi. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.